Baik, kita Waalaikumsalam mulai warahmatullahi wabarakatuh. pengajian online dengan pembacaan surat Al-Fatihah seperti biasa. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa sabil akramina Muhammadin wa azwajihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din. Mawzusan ila ruhi al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. رسوله وفروعه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa via Zoom meeting untuk melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk membaca hadis-hadis Rasul berkaitan dengan hukum, di mana kita pada malam hari ini sampai pada pembahasan atau melanjutkan pembahasan tentang sifatu sholatin Nabi, tentang sifat bentuk sholatnya Nabi seperti apa. Sampai pada pembahasan wa'ani bani Abbasid, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas seperti yang kita kenal profilnya adalah seorang sepupu Nabi, putra dari pamannya yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan umurnya jauh di bawah Nabi karena dia dilahirkan 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Di anak muda banget gitu ya. Sehingga kelak atau kemudian anak muda ini menjadi ulama gitu ya. Kita tahu banyak dari kalangan sahabat yang menjadi ulama itu memang anak-anak muda. Ini menunjukkan bahwa kaderisasi ulama itu harus dimulai sejak dini memang. Dan seperti dijelaskan dalam profil Abdullah bin Abbas, itu Abdullah bin Abbas memang sejak muda sudah jarang main atau kurang mainnya. Dia bercerita tentang dirinya di suatu riwayat. Dia ceritakan bahwa ketika anak-anak Madinah berlari-lari di gang-gang kota Madinah, aku, kata Ibnu Abbas, itu sering menunggu di depan pintu para sahabat senior untuk mengais ilmu dari sahabat-sahabat tersebut. Ini menunggu, bukan mengetuk pintu. Ini termasuk akhlaknya murid kepada guru di dalam Islam itu seperti itu. Sambil, kata Ibnu Abbas, saya tutupkan ke muka saya sorban saya. Karena debu di kota Madinah itu kan karena daerah Arab kan debunya itu kuat. Debunya itu sohro, gurun Sahara. Sehingga sorban itu memang sebuah pakaian tradisional
sejak sebelum Islam, kayak gitu. Sejak sebelum Islam, Abu Jahal, Abu Lahab ya sorbanan. Karena sorban itu fungsional di tengah komunitas, di tengah bangsa Arab. Selain diikatkan ke kepala, dia juga berfungsi sebagai pelindung dari debu, dari angin yang banter, yang keras. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dalam mengais ilmu, mencari riwayat-riwayat hadis dari para sahabat senior. Nah, saya pikir tidak hanya kaderisasi ulama yang harus dimulai dari muda, tapi dalam setiap segi kehidupan, dalam setiap lini kehidupan, kaderisasi itu memang harus sejak muda. Anak-anak kita, mau kita jadikan apa itu harus sudah diarahkan, gitu ya. Dijadikan dokter, insinyur, maupun apa pedagang, pengusaha, itu memang harus dikader sejak muda. Qala Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajida. Ala ketahuilah kata Nabi, wa ini sesungguhnya aku nuhitu dilarang an aqra al-Qur'anah untuk membaca Al-Qur'an raki'an di dalam ruku au sajidan atau di dalam keadaan sujud. Fa'ammar ruku'uh adapun dalam ruku fa'adzimu maka agungkanlah fihi di dalam ruku ar-rabbah Tuhan. Wa ammas sujuduh adapun di dalam sujud fajtahidu maka usahalah biddu'aih untuk memperbanyak doa. Faqaminun ayyustajabalakum maka dijamin ayyustajabalakum akan diijabah dijawab oleh Allah lakum bagi kalian rawahu muslimun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah dilarang ya memindah rukun qauli ke tempat yang lainnya. Membaca Al-Quran atau membaca suratul Fatihah itu tempatnya ketika berdiri. Ketika setelah takbir baca doa iftitah kemudian baca Ummul Kitab atau surat Al-Fatihah. Kalau kemudian surat Al-Fatihah ini tidak dibaca di tempatnya, maka itu dilarang. Namun jumhur ulama mengatakan larangan itu sifatnya makruh. Nuhitu makruh. Nah, ya karohatin. Larangan makruh, bukan larangan sunat. Bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Nah, taunya larangan makruh dari mana? Ini ulama. Tahu setelah mempelajari dengan seksama, larangan itu bersifat apa? Oh, ternyata bersifat makruh saja. Jadi enggak semua kata-kata naha, nuhitu, intahu, dan sejenisnya itu kemudian dipahami, oh itu dilarang secara haram. Enggak semua seperti itu. Begitu juga dengan semua perintah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu tidak semuanya wajib. Kan seperti yang saya contohkan dulu, ada perintah yang sifatnya mubah saja. Seperti di dalam Al-Quran misalkan faida qudiyatis sholatu fantashiru.
Kalau sholat Jumat sudah kalian laksanakan, maka menyebarlah di bumi Allah. Menyebarlah itu perintah. Bentuknya perintah, tapi bukan perintah wajib. Nah, sama. Di sini ada larangan untuk membaca Al-Quran ketika ruku, ketika sujud, atau di tempat lain selain di waktu berdiri. Nah, itu tidak boleh kita apa? ah, Tidak boleh kemudian di generalisir atau dihukumi semua yang dilarang itu pasti larangan haram, tidak. Nah, di situ pentingnya ulama. Ibaratnya bahan-bahan yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu bahan mentah gitu ya. Butuh seorang yang ahli untuk menafsirkan dan menjelaskan serta menguraikan maknanya. Disinilah kemudian ada al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian di sini dikatakan fa'ammar ruku' fa'adzimu fihi rabbah. Adapun ketika di dalam ruku' maka agungkan Tuhan. Kayak kita di dalam ruku' itu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun di dalam sujud selain membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebagaimana riwayat hadis yang lain, fajtahidu fid du'a. Ini maksudnya kata ulama adalah sujud terakhir. Sujud terakhir itu dianjurkan agar memperbanyak doa. Doa. Jadi di sujud terakhir itu faqaminun ayyustajabalakum di sini dikatakan. Maka diketahui atau diwajib untuk diijabah. Artinya doa di dalam sujud itu lebih dekat kepada ijabah. Jadi kalau ibu-ibu punya hajat, punya keinginan, maka mintalah di waktu sujud terakhir. Kita anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang soleh, minta supaya rezeki kita bertambah berkah, minta supaya apapun itu diminta di sujud terakhir. Berdasarkan hadis ini, faqaminun ayyustajabalakum. Jadi memindah rukun qauli di dalam hadis ini bersifat makruh ya. Mindah rukun qauli, rukun yang berbentuk ucapan yang saya sebutkan dulu kemarin ada 5 itu, yaitu takbir pertama, kemudian surat Fatihah, kemudian tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah di dalam tahiyat itu. Dan yang terakhir adalah salam. Jadi rukun qauli itu 5 itu. Nah, sebaiknya rukun-rukun itu tidak dipindah tempatnya. Tidak dipindah. Fatihah ya di qiyam. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan diriwayatkan dari Siti Aisyah qalat. Beliau berkata kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluh membaca fi ruku'ihi dalam rukuknya wa sujudihi dan sujudnya subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli muttafaqun alaih. Ini bentuk apa eh, bacaan Nabi di dalam rukuk dan sujudnya
menurut riwayat Siti Aisyah. Jadi semua sahabat itu berlomba-lomba ingin tahu atau mencari-cari tahu gitu ya tentang apa yang dibaca Nabi, dan Nabi memang sengaja mengeraskan gitu ya karena dimaksudkan untuk mendidik dan mengajari para sahabat. Nah, kebetulan yang yang ini adalah riwayat Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Nabi itu membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma. Ini satu riwayat dari Bukhari dan Muslim. Loh, saya kok beda yang diajarkan dulu oleh kiai saya di madrasah saya ketika masih kecil kok beda. Ya, yang beda itu riwayatnya. Ini riwayat Siti Aisyah yang kita hafalkan mungkin riwayat siapa kayak gitu. Tapi ada riwayatnya semua. Itu ya. Jadi banyak sekali riwayat tentang bacaan di dalam salat Nabi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati. Rasulullah tatkala berdiri menuju salat, yukabbir. Beliau membaca takbir Allahu Akbar hina yaqum. Ketika berdiri, summa yukabbiru, kemudian membaca takbir hina yarka'u, ketika ruku. Summa yaqulu, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku, ketika mengangkat sulbahu, sulbinya, minar ruku, dari sulbi itu di sini, di bawah, di atasnya bokong. Sumayakuluh, kemudian Nabi membaca wa huwa qa'imun. Beliau dalam keadaan berdiri di i'tidal, beliau membaca Rabbana walakal hamd. Sumayukabbiru, kemudian Nabi membaca takbir hina yahwi, ketika hendak menuju sajidan, menuju ke sujud. Sumayukabbiru, kemudian Nabi membaca takbir hina yarfa'u ra'sahu, tatkala mengangkat kepalanya dari sujud. Umayyukabbiru, kemudian Nabi membaca takbir hina yasjudu, ketika sujud kedua. Umayyukabbiru, kemudian Nabi takbir hina yarfa'uh, ketika mengangkat atau berdiri dari sujud. Summa yaf'alu dzalika fis sholati kulliha. Kemudian Nabi melakukan hal itu semua dalam setiap sholat semuanya. Wa yukabbiru, Nabi juga membaca takbir hina yaqumu, tatkala berdiri, minas simtaini ba'dal julus, dari kedua setelah duduk ya awal ya, muttafaqun alaih. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah ini Nabi takbir, ya takbir ke semuanya ya, kecuali di i'tidal. Beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Artinya itu sunnah, gitu ya. Sunnah. Kecuali takbiratul ihram pertama, itu yang wajib. Umpamanya ada orang sholat gak baca takbir, ya tetap sah. Tapi sebaiknya tidak menyalahi sunnah. Karena sunnahnya Nabi ya takbir dalam eh, setiap rukun sholat. Allah Akbar, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ditegaskan kembali yarfa'u sulbahu. Ada kata-kata sulbahu. Sulbahu itu sulbinya. Dalam pengertian ketika Nabi menuju i'tidal itu benar-benar berdiri tegak di i'tidal. Gak sekedar mencelot.
Gak sekedar berdiri dari rukuk secepat mungkin, tidak, tapi sampai sulbinya itu tegak. Itu mungkin yang mau ditegaskan dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim secara bersepakat. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam idza rafa'ah, tatkala mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar ruku'i, dari ruku', qala, beliau membaca, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi haqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la ma'an ma'ataitah wa la mu'ati lima mana'ata wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kita ya baca yang sampean hafal, baca yang ibu-ibu hafal. Saya juga membaca yang saya hafal. Jadi ketika di i'tidal, Nabi membaca Allahumma rabbana lakal Sami Allahu liman hamd. Sami Allahu liman rabbana. Nah, seperti itu ya. Nah, yang menarik di dalam doa-doa ini kita sedikit ulas gitu ya. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Jadi Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa yang atau pujian yang terlihat lebay bagi orang sekarang. Dan memang kita harus lebay kepada Allah. Coba kita perhatikan misalkan Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhan kami, lakah, bagi engkau alhamdulillah segala puji. Mil as samawati wa mil al ardi. Pujian tersebut memenuhi langit, memenuhi bumi. Padahal kita bacanya sekali kan, alhamdulillah atau lakal hamdu. Tapi pujian yang memenuhi langit dan memenuhi bumi. Dan itu dibenarkan. Jadi kita bacanya sekali, tapi dengan bacaan yang memenuhi langit dan memenuhi bumi. Apa ini ya? Semacam bacanya sekali, tapi inginnya kualitas seperti langit dan bumi. Banyaknya seperti memenuhi langit dan bumi. Itu biasa. Doa, pujian-pujian seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Di doa-doa kita yang kita hafal mungkin atau yang ibu-ibu hafal itu juga banyak sekali pujian-pujian yang terlihat lebay dan memang kita aslinya merengek-rengek kepada Allah kan. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah, yang sering saya baca di doa. Itu kan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi, dengan pujian yuwafi yang mencukupi. Yuwafi wa yukafi. Yuwafi hamdan yuwafi ni'amahu, yang mencukupi nikmat-nikmatnya Allah. Wa yukafi mazidah, dan juga mencukupi tambahan nikmatnya. Nah, itu seperti gini loh. Apa ya? Seperti kita diberi sesuatu yang sangat banyak gitu, dan kita nggak mampu membalas, maka dengan cara-cara memuji seperti itu. Jadi pujian-pujian ini menunjukkan kita tidak mampu membalas pemberian-pemberian Allah. Mil as-samawati wa mil al-ardh. Atau seperti sholawat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i yang sangat masyhur ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ma dzakarahu dzakirun
wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, semoga rahmat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sesuai hitungan orang yang sedang berzikir atau sejumlah hitungan orang-orang yang sedang lalai. Itu kan berlebihan kan, tapi dalam doa dibenarkan. Di dalam pujian kepada Allah dibenarkan dan dicontohkan oleh Nabi. Kayak beliau bilang membaca di sini mil as-samawati wa mil al-ardi. Memenuhi langit, pujian yang memenuhi langit dan memenuhi bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Dan memenuhi apa saja yang engkau kehendaki ya Allah setelah itu. Berarti gak hanya langit, gak hanya bumi, apa saja. Ahlat tana'i wal majdi. Engkaulah ahli pujian dan keagungan. Ahaqqu ma qalal abdu. Lebih berhak terhadap apa yang dikatakan seorang hamba. Wa kulluna laka abdun. Setiap dari kita adalah hamba. Allahumma ya Allah la mani alima a'taitah. Ini doa yang diajarkan Nabi dan ini mengacu kepada takbir. Allahumma ya Allah la mani alima a'taitah. Tidak ada yang bisa mencegah lima a'taitah terhadap apa yang engkau berikan. Jabatan, harta benda, anak, reputasi, itu semua tidak ada yang bisa mencegah. Kayak kita tidak perlu hasud, tidak perlu dengki dengan jabatan, reputasi, profesi, kekayaan orang lain. Karena tidak ada yang sanggup mencegah kalau Allah sudah menghendaki. La mani'ah lima a'taitah. Gak ada yang sanggup mencegah terhadap apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'tah. Begitu juga tidak ada yang sanggup memberi terhadap apa yang engkau cegah. Jadi meskipun orang seluruh dunia sudah usaha, upaya gitu ya, untuk menyelamatkan orang tersebut, kalau memang Allah menghendaki atau kalau memang Allah menghendaki dia tercegah dari selamat, ya tidak bisa. Atau kita sudah dorong mati-matian seluruh harta, seluruh bantuan finansial, seluruh motivasi mental kita berikan kepada orang tersebut, tapi tetap gak bisa. Lah, dia lima mana? Ini urusan dengan dengan kehendak Allah, dengan kudratullah, dengan qadarullah, dengan qada Allah. Terus di belakang ada wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kesungguhan orang yang sungguh-sungguh. Kita sudah usaha mati-matian untuk memberikan manfaat, mencurahkan seluruh perhatian untuk kebahagiaan anak kita di masa depan, untuk kebahagiaan pasangan kita, untuk kemaslahatan keluarga kita. Tapi Allah berkehendak lain, maka tidak bisa. Dan jadi itu maksudnya kesungguhan itu gak sanggup atau gak bisa merubah apapun. Nah, ini berkaitan dengan iman dengan takdir, iman dengan qada bil qadar. Tapi kalau kita kembali kepada syariatnya, maka kita diwajibkan usaha. Dan di dalam usaha itu terdapat pahala. Berhasil ataupun gagal itu urusan takdir gitu ya. Tapi usahanya itu bernilai pahala. Dan biasanya Allah itu meletakkan takdirnya di dalam sebab-sebab tertentu. Biasanya begitu. Semisal
Allah tidak akan menurunkan hujan kecuali didahului oleh awan, oleh awan tebal. Allah tidak akan menyalakan api kecuali memang ada pemantiknya. Nah, ini ya. Jadi doa yang diajarkan Nabi di tatkala ruku yaitu ini. Nah, kita yang sudah hafal ya sudah baca aja yang sudah hafal. Kalau belum hafal, ya bisa menghafalkan doa yang diajarkan Nabi dalam riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, diobrolin lebih lanjut, dipersilakan. Bu Haryati, nanti Bu Sofia, dan Bu Nur Hajar, persilakan. Ustaz, yang mau nanya Ustaz. Ya, Apa namanya Al-Fatihah Ustaz? Kalau misalnya kita lupa baca Al-Fatihah tapi masih berdiri, posisi berdiri, sedangkan kita udah baca surat lain gitu Ustaz. Tetap aja kita baca nggak apa-apa kan Ustaz? Urutannya jadi berbeda, harusnya surat ya, dulu apa Ustaz ya? ya tidak apa-apa Ibu. Kecuali kalau ibunya makmum. Hmm. Kalau ibu sebagai makmum lupa nggak baca Fatihah, maka tidak apa-apa karena imam itu menanggung. Imam itu menanggung bacaan si makmum. Hmm. Seperti itu. Kalau surat sendiri gitu Atau iya, kalau bukan makmum ya sebaiknya dibaca. Nggak ya, apa-apa, apa urutannya berubah nggak masalah. berarti nggak perlu baca surat sunnah lagi nggak Ustaz ya? Surat pendeknya lagi nggak Iya, boleh nggak Ustaz. usah. Oke, Ustaz. Siap. Boleh sih, tetap boleh, cuma nggak perlu. Ya Ustaz, jadi panjang. Umpamanya mau baca, iya. Nah, kalau makmum tadi itu, kalau kita makmum, maka tidak wajib membaca Fatihah. Umpamanya ada ibu-ibu sudah sepuh yang bacaannya lambat, dia belum selesai baca Fatihah, si imam sudah keburu ruku, maka boleh meninggalkan Fatihahnya, ikut saja ruku kayak gitu. Mungkin ada yang lain? Oh gitu ya Ustadz ya. Ini Ustadz kemarin itu kan saya sholat itu Iya, sholat jamaah Ustadz. Nah terus imamnya itu saya kan itu apa namanya datangnya telat. Nah terus hmm. imamnya udah al-fatihahnya itu sholat asar kalau nggak salah. Nah pas begitu dia ruku saya belum selesai. Terus dia udah keburu berdiri dari ruku Ustadz. Saya baru ruku itu gimana Ustadz ya? Nah itu belum disebut tertinggal dua rukun. Kalau sampai tertinggal dua rukun, Mm-mm. bukan karena bacaan yang lambat, itu membatalkan. Gitu. Itu kan masih mau dua rukun kan. Kalau si imam sudah sampai apa berarti ruku, dan sudah mau sujud, nah itu Mm-mm. harus ditinggal Fatihahnya. Seperti itu. Oh, Jadi berarti walaupun saya tertinggal dua rukun. kun, Ya, oh berarti Ustadz sebentar mohon maaf. ya, Berarti sholat saya masih sah ya, ya Ustadz ya? Walaupun saya sujud ya, apa sah, itu sah. rukun itu nggak barengan nama imam. Ya, nggak apa-apa sah.
Oh, tetap sah ya Ustadz ya? Sebisa mungkin, ya, Hmm. sebisa mungkin jangan tertinggal banyak. Jadi Hmm. ketika ke ruku, ibu cukup baca sekali saja Subhana rabbiyal aziminya. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Untuk ngejar imam. Oh. Karena kata Nabi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk ditiru, untuk Hmm. diikuti. Hmm. Kayaknya Hmm. kita tidak boleh terlambat terlalu banyak dari imam. Hmm. Hmm. Jadi, mohon maaf Ustaz, mau pastiin aja lagi. Berarti kalau misalnya saya udah masbuk itu, imamnya Al-Fatihahnya sudah apa, udah masuk, udah ruku, berarti Al-Fatihah saya walaupun belum selesai, saya tinggalkan gitu, Ustaz? Ya, nggak apa-apa seperti itu. Oh, oke siap. Tapi kalau ibu termasuk orang yang cepat Fatihahnya, selesaikan aja. Maksudnya Lambat saya. bacanya itu tipe bukan bukan yang lambat. Sebaiknya selesaikan. Hmm. Umpamanya ditinggal nggak masalah. Hmm. Karena hadis yang lain mengatakan al-imam amin. Imam itu tanggung jawab. Amin. Hmm. Jadi ada dua hadis berkaitan dengan imam. Satu tadi itu, imam itu diangkat untuk diikuti. Hmm. Yang kedua, imam itu bertanggung jawab. Kata Hmm. ulama bertanggung jawab, ya seperti itu. Hmm. Kekurangan-kekurangan makmum itu ditanggung imam. Hmm. Ya, siap Ustaz. Wakarimashita. Makasih Ustaz. Apa jawabnya kalau bahasa bahasa Jepang? Saya mengerti Ustaz gitu perjawab tadi. Wakarimashita. Saya mengerti Ustaz. Makasih. Oh, wakarimashita. Ya. Ada yang lain? Ya, tidak ada, kita lanjut. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintah, kata Rasul, an azzuda agar sujud. Ala sab'ati a'zum, di atas 7 anggota. 7 anggota tubuh. Pertama, alal jabhati, di atas dahi. Jadi sujud dahi itu harus nempel. Seperti yang saya terangkan dulu. Dahi ini tidak boleh ditutup, gitu ya. Harus mengenai lantai yang kita sujudi. Dan harus nempel ke lantai. Sekiranya jika ada kain kita letakkan, itu atau kapas kita letakkan, si kapas itu eh, kempes, itu berarti sudah menyentuh alal jabhah pertama. Jadi nggak boleh apa namanya dahi tertutup, harus menyentuh lantainya alal jabhah, harus menyentuh lantai. Dan juga maksudnya tempat harus suci, ya, tempat sholat kita harus suci, itu wajibnya suci kadarnya seperti apa? Kadarnya itu di 7 anggota tubuh ini. Jadi 7 anggota tubuh yang akan kita buat sujud itu tempatnya harus suci. Alal jabhah pertama. Wa asyara biyadihi ila anfih. Kemudian Nabi memberi isyarat kepada hidungnya. Jadi, eh, yang lain dengan ucapan, tapi yang hidung itu dengan isyarat. Makanya di mazhab kita, mazhab Syafi'i, hidung nggak wajib nyentuh, nggak wajib nyentuh ke lantai. Tapi di mazhab muridnya Imam Ahmad bin Hambal wajib. Kenapa nggak wajib di kita? Karena bahasanya asyarah.
Asyarah itu hanya memberi isyarat doang. Nggak mengucapkan. Jadi Nabi itu kadang begitu. Kombinasi antara ucapan dengan isyarat. Wal yadaini juga sujud di atas kedua telapak tangan. Begini. Atas kedua telapak tangan. Kalau laki-laki sebaiknya dilebarkan. Agak dibuka. Kalau perempuan agak ditutup. Ketiaknya seperti itu. Waruk bata ini. Dan sebaiknya, bukan sebaik, iya sebaiknya memang tidak sujud seperti sujudnya hewan, apa itu kata Nabi, hewan yang kalau duduk itu sampai sininya, sampai sikunya ini duduk semuanya. Jangan sujud seperti itu, tidak. Tapi di atas ini aja, di atas telapak tangan. Bukan sikunya juga ikut ke bawah gitu. Itu seperti hewan. La yasjud kama yabrukul ba'ir, kata Nabi. Jangan sujud seperti duduknya onta. Jadi kalau unta duduk itu kan sampai siku itu di lantai semua. Nggak seperti itu sujud. Kan Nabi mengatakan wal ini kedua tangan. Warruk bata ini juga kedua apa lutut, kedua lutut. Wa atrafal qadamaini dan ujung-ujung kedua kaki. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi kalau sujud di atas 7 anggota tubuh. Kalau dengan hidung ya 8. 1, ini 2, 3, tambah lutut 2, 5, tambah ujung-ujung kaki 2, berarti 7. Kalau ditambah hidung berarti 8. Sehingga hidung menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu tidak wajib. Mazhab Ahmad bin Hambal ternyata yang wajib. Dulu saya bilang di mazhab Maliki, ternyata setelah saya cek lagi itu di mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian syarat sujud, syarat sahnya sujud. Syarat sahnya sujud ya harus kepala lebih rendah daripada bokong kita. Itu harus. Kalau kemudian lurus gitu setara itu masih sah walaupun ulama berselisihkan. Tapi kalau kepala itu sudah lebih tinggi dari bokongnya, dari pantatnya, maka itu sudah tidak sah. Jadi syaratnya harus seperti itu. Kecuali dalam kondisi sakit, maka cukup kita itu sujud umpamanya semampunya. Yang penting rukuk lebih tinggi dari sujud. Misalkan sholat duduk nggak bisa sujud selayaknya orang sehat, maka tidak apa-apa. Itu kan berarti dalam keadaan udzur. Wa an Ibni Buhainah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Ibni Buhainah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, tatkala beliau salat, farraja baina yadayhi. Nah, ini yang saya maksud. Farrajah agak membuka atau membuka antara kedua tangannya. Hatta yabdua, sampai terlihat bayadu ibtihi, ketiaknya.
dua ketiak Nabi itu sampai terlihat. Berarti agak terbuka begini. Itu untuk cowok. Kalau untuk cewek ya agak menutup. Nanti ada kayaknya hadis yang lain. Enggak ada. Jadi seperti itu. Untuk cowok itu farraja baina yadayhi. Membuka antara dua tangannya sampai terlihat ketiaknya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan secara bersepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anil Barra' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Barra' bin Azib. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza sajadtah, jika engkau sujud, fadha' kaffaika, maka letakkan kedua telapak tanganmu, warfa' mirfaqaika, dan angkat kedua sikumu." Itu yang saya terangkan di awal tadi. Jadi jangan sujud seperti duduknya, atau seperti duduknya onta, di mana siku juga melandai di lantai. Ya, seperti itu. Ini dikatakan dalam riwayat Barra' bin Azib, kalau kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua siku. Rawahu Muslimun. Wa an Wa'il bin Hujur, dan diriwayatkan dari sahabat Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, ketika Nabi ruku', farraja baina asabihi, beliau membuka jari-jarinya. Jadi kalau ruku beliau buka jari-jari. Jari-jari yang mau diletakkan di lutut itu dibuka. Sebaliknya wa idza sajada, kalau beliau sujud, dhamma asabi'ahu, maka beliau kumpulkan kembali jari-jarinya. Jadi kalau ketika ruku begini, menyentuh dengkul atau lutut, ya, dengan agak membuka jari-jari. Tapi ketika sujud itu dhammah, mengumpulkan kembali jari-jarinya. Itu teknik sujud Nabi, gitu ya, dan teknik rukuknya Nabi. Berarti ketika rukuk Nabi itu betul-betul lurus, gitu. Karena biasanya orang yang menyentuh lututnya dengan tangan atau dengan jari-jari tangan yang terbuka itu mantap banget. Sehingga bukan sebuah rukuk yang ngambil seenaknya gitu ya. Enggak, berarti kakinya lurus, punggungnya juga lurus, gitu, membentuk begini. Itu huruf L. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah qalat, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an, salat dalam keadaan bersila. Mutarabbi'an itu bersila. Rawahu Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan dianggap hadis sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah. Jadi ini salatnya Nabi ketika beliau sakit. Jadi pada suatu kesempatan Nabi itu terjatuh dari tunggangannya, dari kudanya, sehingga patah salah satu anggota tubuhnya. Dan Nabi gak bisa sholat berdiri. Akhirnya Nabi sholat duduk dalam keadaan mutarabbi'ah.
dalam keadaan bersila. Jadi setiap situasi Nabi gitu ya, itu menjadi syariat atau menjadi pelajaran hidup. Setiap diam dan geraknya Nabi itu selalu ada syariat atau ada hikmah. Termasuk ketika Nabi mengalami cedera. Gitu. Coba Nabi gak cedera. Akhirnya kita umatnya gak tahu bagaimana cara sholatnya kalau sedang cedera. Kayak gitu. Jadi ada hikmah ya. Termasuk lupanya Nabi itu akan menjadi syariat nanti. Seperti Nabi misalkan lupa sholat duhur hanya 2 rakaat. Ini Nabi diingatkan oleh Dzulyaden, namanya seorang sahabat. Kata Dzulyaden, apakah engkau sengaja meringkas sholat menjadi 2 rakaat atau lupa, wahai Rasulullah? Jadi Nabi melanjutkan 2 rakaat lagi. Nah, coba Nabi gak lupa. Kita umatnya nggak tahu gimana caranya kalau Nabi sedang lupa. Kayak Nabi bilang, inilah ansa walakin unassa. Saya itu tidak lupa, tapi saya dibuat lupa oleh Allah diusyarra untuk menjadi syariat. Jadi lupanya Nabi pun menjadi syariat. Apalagi gerak-geriknya yang disengaja. Kayak Nabi itu dikatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berucap, tidak bergerak kecuali in huwa illa wahyu yuha. Kecuali ada wahyu di berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ma yantiqu 'anil hawa, tidak didasarkan hawa nafsu. Maka pernikahan Nabi dengan 9 perempuan, 9 ummahatul mukminin, 9 ibu kita, ibu mukminin semuanya, itu jelas-jelas bukan hawa nafsu. Berdasarkan hadis tersebut. Nah, berdasarkan ayat barusan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa Ibnu Abbasin, dan riwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kan yaqulu membaca bainas sajadataini di antara 2 sujud, berarti diduduk antara 2 sujud, membaca Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Yang kita hafalkan Allahumma ighfirli warhamni wajurni wa'afani. Ini apa nih? Riwayat yang lain berarti. Rawahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai. Illan Nasai, kecuali Imam Nasai. Walafdu, adapun lafadznya li Abi Daudah, itu milik Abu Daud. Wasahahul Hakim, hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim. An Malik bin Al-Huwairis, dan diriwayatkan dari sahabat Malik bin Al-Huwairis. Annahu, bahwa Malik bin Al-Huwairis ra'an Nabi, yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang sholat. Aida ternyata Nabi fi witrin, di sholat witir, min sholatihi, dari sholat. Lam yanhab, tidak berdiri, hatta yastawi qa'idan, sehingga tetap tegak di dalam duduk. Rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, hadis Malik bin Huwairis ini adalah Nabi sholat duduk, gitu. Gak berdiri. Tapi itu di sholat witir. Sholat witir itu sholat sunnah. Kapan witir itu? Witir itu setelah Isya sampai sebelum subuh.
itu sunnahnya witir. Paling sedikit ya 1 rakaat atau 3 rakaat. Paling banyak ya 11 rakaat itu sholat witir. Nah, dan witir itu sunnahnya muakkadah. Sunnahnya sangat dikuatkan. Bisa ibu-ibu lakukan sebelum tidur misalnya. Atau setelah Isya ini. Setelah Isya ibu sholat 3 rakaat lah. Sholat witir. Bisa digabung dengan apa? Di 2 rakaatnya itu gabung dengan sholat ba'diyah Isya. Sholli sunnatan ba'dal Isya sunnatan witri seperti itu. Niatnya boleh. Digabung 2 salam, kemudian bangun lagi nambah satu rakaat. Itu namanya witir. Witir itu ganjil. Makna witir itu ganjil. Seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kan ada sholat witirnya. Nah, sholat sunat itu boleh dilakukan sambil duduk, nggak harus berdiri. Seperti riwayat Malik bin Huwairis ini. Nabi sholat witir sambil duduk. Di sholat sunnah, apapun sunnahnya itu boleh duduk. Nggak harus berdiri. Jadi hanya di sholat wajib yang wajib berdiri. Kalau di sholat sunnah, nggak wajib berdiri. Karena Nabi pernah melakukan. Dan itu disepakati oleh semua imam. Semua ulama. Bahwa di sholat sunnah, kita tidak wajib qiyam. Umpamanya kita, mohon maaf, males itu, capek, sholat duduk aja, nggak masalah. Kalau kombinasi bagaimana? Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua capek, duduk. Ya nggak masalah juga. Tapi kata ulama, yang sholat duduk tanpa tanpa apa? Tanpa alasan itu pahalanya separuh. Separuh di diskon. Dan doa tersendiri. Ya, kalau niatnya yang tadi itu. Jadi niatnya usolli sunnatal witri gitu ya. Lillahi ta'ala. Saya niat sholat witir begitu ibunya. Kalau Sayyidina Abu Bakar sholat witir itu sebelum tidur. Sayyidina Umar sebaliknya sholat witir itu setelah tidur. Kedua-duanya itu dibenarkan oleh Rasulullah. Umar benar, Sayyidina Abu Bakar juga benar. Sayyidina Abu Bakar kata Rasulullah lebih hati-hati, ahwat. Sayyidina Umar itu lebih mantap. Maksudnya mantap apa? Mantap akan bangun malamnya. Akan bangun sebelum subuhnya. Jadi ada perasaan mantap, saya pasti bangun nih sebelum subuh. Makanya saya mau sholat witir sebelum subuh. Jadi terserah ibu-ibu mau ikut gayanya Sayyidina Abu Bakar. Sholat witir sebelum tidur atau setelah Isya. Kalau biasanya saya setelah Isya itu sholat witir. Atau mau ikut gayanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berarti setelah tidur. Dan sunnahnya juga meskipun nggak harus. Menurut sabda Nabi itu ada dauhnya Nabi bilang begini. Ij'alu akhir salatikum witra. Jadikan akhir sholatmu itu witir. Maksudnya setelah sholat malam itu umpamanya sholat malam, entah itu sholat tahajud, sholat hajat, terserah sholat apa saja. Nanti diakhiri dengan sholat witir. Itu pilihan-pilihan saja. Yang jelas sebaiknya kita sholat witir. Pun hanya seumur hidup sekali, tapi sebaiknya sholat. Karena ada yang unik di madhab
Hanafi, ini sholat witir itu masuk wajib, tapi nggak fardu gitu. Jadi di mazhab Hanafi itu ada perbedaan antara istilah fardu dengan wajib. Witir itu wajib tapi tidak fardu. Itu kalau di mazhab Hanafi. Kalau sholat 5 waktu itu fardu, sholat fardu itu. Nah, yang artinya ya mungkin saking kuatnya dalilnya witir gitu ya, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Tapi nggak wajib. Tetap nggak boleh dipahami witir ini wajib, berarti enggak. Wajib dalam istilah saja menurut mazhab Hanafi. Tapi nggak masuk kategori fardu. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang perlu diskusikan lebih lanjut sebelum kita tutup majelis kita ini. Persilahkan. Kalau doanya, doa witir itu ada nggak? Nanti saya lihat ya. Kayaknya ada doa sholat witir. Ustadz, mau tanya, tadi kan yang Ustadz bilang Ba'diyah Isya, terus langsung witir. Itu maksudnya tetap bukan iya, Ba'diyah ya. Setelah Isya tuh Ba'diyah namanya. Jadi saya Ya, bingung. Mbak Dia. Iya. Iya, jadi kalau misalkan itu boleh ya Ba'diyah habis Isya, kan qobliyah, Isya, Ba'diyah. Terus baru witir gitu. Apa di Ba'diyah itu di niat jadi satu itu nggak bisa kan? Beda-beda kan gitu ya. Maksudnya Ya. Ba'diyah Ya, dulu. yang saya terangkan tadi itu. Iya, saya agak bingung. Biasanya kan Ba'diyah dulu, Ya, baru witir gitu ya. Berarti kan witirnya 3 gitu kan, ya, Ba'diyah kan 2 gitu. Berarti beda-beda kan, dan niatnya pun beda-beda gitu ya, ya. ya, betul. Nggak bisa Ya, dijadiin satu. sebenarnya begitu Ibu. Hmm. Jadi asal sunnahnya memang sendiri-sendiri. Cuma dalam momen tertentu ibu misalkan dalam keadaan capek gitu ya, boleh digabung. Sholat sunnah itu sholat yang boleh digabung. Digabung tetap 2 rakaat sholat. Tapi di niat itu dimasukkan. Meskipun nanti pahalanya ala Allah ya, bergantung pada Allah gitu. Oh Tapi gitu. Tapi ditambahin satu kali sholat ya, sunnah karena itu iya. jadi misalkan Iya, tadi nanti ditambah 1. tapi bisa dijadiin satu ya, misalkan Iya, Ba'diyah kalau betul. mau ya, misalkan kalau lagi Iya. capek ya. Jadi 2 Ba'diyah, niatnya gimana? Ba'diyah plus witir Betul, gitu. betul. Witir ya. Dia plus witir terus Soli baru satu sunatan lagi. ba'dal asar, ba'dal isya wal witir kayak gitu. Oh Saya gitu. niat sholat setelah isya dan witir. Lillahi ta'ala takbir. Sudah 2 rakaat, salam dulu. Iya, salam dulu. Iya. Baru Salam baru satu gitu. nambah 1 rakaat. Nah, Oh, kayak gitu. maksudnya Iya, maksudnya ya, maksudnya boleh dibeda-bedain. Ba'diyah dulu, baru iya, witir 2, 1, 3. boleh. Boleh dijadiin satu gitu ya. Kalau misalnya pas lagi capek Betul, gitu. betul, Oh, iya yang ngerti ya. betul. Dia jadi kayak dipepet gitu ya, Ustaz? Jadi memasukkan niat kita. Iya, Oh. iya. Dan kayak ini ya, kayak kalau sunnah puasa kan kita dapat kayak misalkan ayamul bid sama Senin, misalkan puasa Senin Kamis itu pas Ya, satu ya, ya. Kayak gitu ya. Kalau sunnah sama sunnah bisa jadiin satu betul, kan. betul. Kecuali wajib nggak bisa kan ya gitu. Oh, sholat juga bisa Seperti gitu itu. ya. Baru tahu saya. Baru tahu Iya. Kan kalau kita lakukan semua itu banyak banget, Bu. Iya sih Tat ya, Bang. Umpamanya ya Ibu Iya. sudah Iya. sudah wudhu ini ya. Nanti ada sholat wudhu. Terus Ibu masuk masjid, ada sholat masuk masjid, tahiyatul masjid itu udah 2. Kan. Terus mau qobliyah itu. Iya. Udah 3 sholat. Berarti udah 6 rakaat itu. Iya. Dua-dua.
Kalau lagi nggak kerja atau lagi kita jalan-jalan masih mending kita pikirannya enak, kalau lagi pas udah kerja segala macam kayaknya Masya Betul. Allah. Baru dengar ada sholat wudhu. Ah, iya, sholat duduk ya. Tadi saya baru Iya, Wudhu. ada. kecuali yang kalau yang sakit orang tahu ya. Ada. Kalau itu baru tahu saya juga tadi yang tadi kayak di double juga Masya Allah. Oh. Jadi pada malam Mi'raj itu ada cerita. Malam Mi'raj Nabi naik ke langit, jalan-jalan ke surga, ke neraka. Nah, di surga itu Nabi cerita saya itu mendengar langkahnya Bilal. Langkahnya Bilal. Orangnya masih di dunia tapi langkah kakinya sudah terdengar di surga. Akhirnya ketika Nabi turun, dia manggil Bilal. Bilal, saya itu mendengar langkahmu sudah berada di surga. Apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, barangkali ya Rasulullah itu karena saya setiap habis wudhu, saya sholat 2 rakaat. Nah itu kata Nabi. Nah itu namanya sunnah takriri. Sunnah takriri itu Nabi gak merintah, Nabi gak pernah melakukan, orang lain yang melakukan dan Nabi mengikrarkan, mengakui. Itu namanya sunnah takriri. Jadi memang gak populer sunnatul wudhu itu. Ini cerita ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu sangat kenal pada sahabat-sahabat. Sampai gaya jalannya Bilal pun beliau kenal. Gaya jalan itu beliau kenali. Ya kayak kita lah, ibu-ibu itu kan kenal dengan gaya teman-temannya. Oh ini Fulan, oh ini Fulan. Seperti itu. Baik, ada yang lain? Baik, kita cukupkan mungkin ya. Bu Haryati, Bu Rianti, Bu Sofia, dan Bu Nur Hajar, kita cukupkan majelis ini sampai di sini dan kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihamdihi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama tusiffu laka wa alhamdulillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم وجعلنا اللهم اجعلنا ولا كلام من أهل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجل والكسل ونعوذ بك من الذل والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم. Ini cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih Ustaz.